Ayo dukung kami. Kajian Ahad Pagi Sepanjang. Dengan cara subscribe, like, komen. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Selanjutnya mari kita simak Kajian Keluarga Samara bersama Ustadz Sanif Ali Syahbanan, LC. Dengan tema ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimu wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal kama nas'aluhu jalla fi'ula ayyaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan Ahad Pagi wonten Desa Sepanjang, kakung saha putri ingkang kinurmatan, alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten papan menika gedung serbaguna Desa Sepanjang kanthi wilujeng sehat boten wonten kirang punapa. Mugi-mugi nikmat ingkang keparing saking Gusti Allah menika saged ndadosaken kawula panjenengan tambah iman islamipun, tambah takwa, tambah ibadah, tambah anggene nglampahi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak menika kawula panjenengan sampun mlebet bulan Rajab lan sekedap malih boten dugi kalih sasi berarti nggih. Kawula panjenengan insyaallah badhe mlebet sasi Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi sampun mlebet sasi Rajab donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mugi-mugi kawula panjenengan saged kepanggih sasi Ramadan kanthi wilujeng iman Islam lan tambah ketakwaanipun, insyaallah angsal fadilah Lailatul Qadar lan mugi-mugi Ramadan taun niki dadosaken kawula panjenengan pribadi ingkang langkung bertakwa. Lajengaken pembahasan nggih, bapak-bapak ibu-ibu wau pun diaturaken napa? Tadabbur ayat nggih. Tadabbur ayat surat Al-Baqarah. Terakhir 222 leres. Samenika 223. Ngendikanipun Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum
wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah sekalian, ayat niki kaitanipun kalih napa? Bebrayan berumah tangga. Nah niki wonten gandeng cenengi, wonten kaitanipun kalih napa? Ayat saderenge, ayat 222. Ndikanipun Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu haid. Al-mahid di sini bisa diartikan waktu, bisa diartikan tempat. Tempat keluarnya darah haid. Qul huwa adzan, bahwa haid itu adalah merupakan adzan, satu halangan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita dalam kondisi ketika dia itu haid. Ya, bisa berarti waktu, artinya kalau orang wanita istri itu haid, ya maka diminta untuk menjauhi, dalam arti kata menjauhi hubungan intim. Begitu juga kalau artinya tempat, diminta untuk menjauhi daerah tempat keluarnya haid. Dua makna ini ya kemarin sudah kita bahas. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Sampai mereka suci, artinya suci adalah berhentinya darah haid atau terhentinya darah haid keluar. Kemarin sempat saya singgung karena banyak ibu-ibu atau mbak-mbak akhwat yang sudah balik belum paham. Ya, berhentinya darah haid itu ketika dipastikan dengan dimasukkan semacam kapas, dan ketika dilihat sudah tidak keruh atau kotor, itu berarti tanda darah haid sudah berhenti. Ketika itu maka wajib untuk sholat, tentunya setelah dia bersuci dengan mandi besar, baru kemudian wajib sholat. Nah sholat yang wajib dijalankan, ini perhatian bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak ya yang sudah balik setelah haid. Kalau haidnya berhenti di waktu sholat asar, maka wajib mengerjakan sholat asar juga sholat zuhurnya. Ya, sebagaimana ketika darah haid itu berhenti di waktu sholat isya, maka wajib bagi wanita mengerjakan sholat isya sekaligus sholat maghribnya. Jadi waktu sholat yang bisa dijamak itu dikerjakan sekaligus meskipun sudah masuk waktu kedua. Umumnya orang tahunya kalau berhentinya di waktu asar berarti ya wajibnya asar saja karena zuhurnya udah lewat. Begitu juga kalau masuknya waktu isya, wajibnya ya isya saja karena maghribnya sudah lewat. Nah ini pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Syafi'i, dan kalau tidak salah jumhur ulama juga mengatakan perkara yang sama. Ala kulli hal, kemudian ayat selanjutnya fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka para wanita istri
sudah bersuci bukan suci. Tadi suci. Nah, ini bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Atau dengan tata cara yang Allah perintahkan. Di sini perintah mendatangi fa'tuhunna itu bukan wajib, ya, bukan juga sunnah, tetapi mubah. Artinya boleh bagi suami untuk mendatangi istrinya, artinya untuk berhubungan intim. Kapan? Setelah sudah bersuci. Kalau baru suci tapi belum bersuci, belum boleh. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka para istri itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, gemar bersuci, mutatahhirin. Kemarin sudah saya jelaskan ayat ini sampai kepada masalah mutatahhirin, asbabun nuzul dari ayat ini juga sudah kita bahas. Nah, ayat yang akan kita jadikan materi hari ini, ayat yang ke-223, itu berkaitan dengan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka para istri itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, bagaimana nanti ketentuan mendatangi istri? Nah, ini nanti mohon maaf, mungkin akan ada pembahasan yang berkaitan dengan hal intim. Jadi ngapunten kalau ada yang belum menikah, ya ini jadi ilmu untuk bekal sebelum menikah. Bagi yang sudah menikah meskipun sudah jalani, tapi juga ilmu juga, ya, agar tahu bagaimana adab Islam di dalam mengatur hidup manusia, sampai urusan yang intim pun ada aturannya dalam Islam. Nah, ini syariat kita ini syariat yang apa? Syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna mengatur semua hal dari yang kecil sampai yang besar. Kalau perkara yang intim, yang tabu itu aja ada adabnya, apalagi urusan-urusan yang besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini saya bukan mau kampanye, bukan, tapi kami punya kewajiban untuk mengarahkan kaum muslimin di dalam upaya mereka mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam berpolitik. Karena besok tanggal 14 Februari ada pemilihan umum. Itu merupakan hak kita semuanya sebagai warga negara Indonesia, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya yang terbaik. Ya. Nah, bagaimana adabnya? Ya, pilih pemimpin itu sesuai dengan tuntunan syariat. Dan diniatinya juga untuk ibadah. Loh, gimana toh Pak Ustadz? Demokrasi itu syirik kok malah ibadah gitu. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Demokrasi syirik kok ini ibadah. Demokrasi syirik itu ada alasannya. Alasan masuknya demokrasi itu kepada kesyirikan ketika kita meyakini bahwa aturan rakyat itu di atas aturan Allah. Aturan rakyat di atas aturan syariat. Jadi apapun yang menentang rakyat harus dihapus, dirubah, ditiadakan, dan mana-mana yang sesuai dengan rakyat itu yang diambil. Nah, ini letaknya di situ. Tapi kalau ilustrasinya rakyat kita ini beriman dan bertakwa, rakyat kita itu seneng ngaji, rakyat kita itu ya seneng sama syariat.
kan ya otomatis aturan yang dibangun itu mesti akan menyesuaikan dengan syariat. Rakyatnya pengen syariat. Nah itu cita-cita kita. Maka tidak akan tegak syariat Islam di Indonesia kecuali masyarakatnya sadar kewajiban bersyariat, kewajiban mengikuti tuntunan perintah Allah dan Rasulnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Maka pemilihan pemimpin ini tidak secara khusus masuk di dalam illah, alasan kesyirikan demokrasi, tidak secara langsung. Karena memang menentukan pemimpin yang terbaik itu adalah haknya siapa? Haknya rakyat. Ya, problemnya itu dalam syarat ketentuan untuk jadi pemimpin yang dulu zaman Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian ditinggalkan kepada pemimpin-pemimpin khulafa setelahnya. Itu kan ada syarat kriteria pemimpin yang layak mimpin itu seperti apa. Ya, yang jelas ya harus Islam, laki-laki, ya, dia itu orang yang sholat, dia itu orang yang adil. Adil itu maksudnya apa? Adil itu meninggalkan maksiat besar. Adil itu artinya tidak fasik. Ya, dulu kriteria itu ditaruh di awal, tapi sekarang kan ketentuannya tidak ada begitu. Ketentuan syarat-syarat kriteria pemimpin harus sholat itu tidak ada. Nah maka kita yang harus menentukan dari diri kita sendiri. Kalau kita mau milih pemimpin ya cari yang sholat, cari pemimpin yang sholat, yang kalau waktu sholat 5 waktu dari subuh sampai isya itu ya dia sholat. Itu mesti insya Allah kemaslahatan bagi umat. Kok bisa masuk ke bab ini toh Pak Ustadz? Iya, dalam urusan hal yang intim saja ada urusan, ada aturannya, ada adabnya. Maka dalam hajat yang lebih besar dari itu, urusan kita ini bernegara, mesti otomatis syariat itu memiliki tuntunan, memiliki arahan, etika dan adabnya. Nah, tanggal 14 besok hak rakyat memilih, monggo gunakan sebaik-baiknya dan bagaimana kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kita pilih itu akan ditanyai di hadapan Allah. Kenapa kok kamu milih fulan? Oh niki sebabnya ganteng kok. Lah, milih pemimpin mau ganteng tok. Napa niku mengke pun gugurke kewajiban. Loh kenapa kok milih? Oh niki kula remene niki, remene. Kenapa kok milih pemimpin ini? Wow ini soalnya duitnya banyak. Kenapa kok milih pemimpin ini? Oh soalnya saya dikasih 100.000. Dikasih 200.000. Waduh, kalau begitu gimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah? Tapi kalau kita ditanya, kenapa kok memilih pemimpin fulan? Karena dia sholat. Ya, kenapa kok memilih pemimpin fulan? Karena dia adil, tidak fasik, nggak pernah kita dengar dia minum khamr, nggak pernah kita dengar dia berzina, nggak pernah kita dengar dia korupsi, nggak pernah kita dengar dia ndolimi orang. Oh, kalau memang ada pemimpin yang begitu, calon pemimpin yang begitu itu yang kita kedepankan. Nah ini sedikit saja saya nitip karena kewajiban kami adalah mengarahkan umat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, masalah nomor berapa itu jenengan yang lebih tahu. Istikharah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dikasih petunjuk. Gampang insya Allah. Ya, gampang kalau orang itu tahu betul, karena hati orang itu diikat sesuai dengan kebiasaan dan apa yang dia cintai. Orang tuh kalau suka ngaji, suka sholat, senengnya sama orang yang ngaji dan orang yang sholat.
Orang kalau sukanya maksiat, yo senengi sama orang yang maksiat, itu begitu. Hati ini selalu diarahkan sesuai dengan apa yang dia cintai. Nah, kembali kepada pembahasan tadabbur dan tafsir ayat nisa'ukum harthul lakum. Ini kaitannya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, kemudian dijelaskan nisa'ukum harthul lakum. Nah, di sini diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum lam yuakiluha. Ya, ini sabab nuzul yang kemarin. Hadis ini sudah kita bahas. Ya, kita masuk nisa'ukum harsul lakum. Ya, kemarin kan sabab nuzulnya, ya, kemarin kalau wanita haid orang Yahudi itu wanitanya dikucilkan, istrinya dikucilkan, oh kamu haid, saya nggak mau deket-deket, kan begitu. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu nisa'ukum harthul lakum, qala Ibnu Abbasin al-harthu maudhi'ul walad. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian itu adalah ladang. Harthun itu arti letterleknya adalah ladang. Ladang, sawah dan semisalnya. Loh, kok di sini disifati istri itu sebagai ladang, sebagai sawah istilahnya, kok bagaimana itu maksudnya? Nah, berkata Ibnu Abbas, al-harthu maudhi'ul walad. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian itu adalah harthun, ladang itu maksudnya tempat untuk beranak gitu istilahnya. Ya. Ya, artinya wanita itu adalah yang mengandung dan melahirkan. Ya. Sebagaimana sawah itu ditanami untuk nanti berbuah dan menghasilkan gitu. Ya, itu mirip juga seperti itu. Al-Quran menggambarkan bahwasanya terjadinya pernikahan itu adalah tujuannya untuk melanggengkan, ya, regenerasi Bani Adam, anak keturunan Adam. Kalau sampai tidak ada pernikahan, maka masa depan umat manusia ini ya akan selesai, habis, karena tidak ada regenerasi, nggak ada kelahiran. Seperti di Jepang, bapak-bapak, ibu-ibu, di Jepang itu sekarang, ya, mereka sedang mengalami krisis. Di banyak kota mereka itu di minimarketnya jualan pampers bagi orang yang sudah sepuh, buat mbah-mbah yang sudah pikun, itu lebih banyak daripada pampersnya bayi. Bahkan di beberapa kota Jepang itu rumah sakit persalinan itu mangkrak karena tidak ada pasiennya. Nggih. Saestu niku. Karena mereka beberapa tahun lalu ya menghindari untuk wanita-wanitanya itu mau hamil. Ya, jangankan mau hamil, mau menikah saja enggak, mereka enggak, mending non sewu, mending seks bebas daripada menikah. Itu di Jepang begitu. Kita kan lihat Jepang, wow, negara maju, Jepang itu adab dan sopan santunnya luar biasa ya. Wah, ketemu orang munduk-munduk, mereka itu tepat waktu. Sering kita itu digaung-gaungkan cuman sisi positifnya, padahal peradaban apapun kalau jauh dari Islam itu mesti rusak. Di Jepang itu selain tadi seks bebas yang ngeri, ya,
Sebagaimana sudah masyhur produksi film konten-konten dewasa yang paling banyak itu sumbernya dari Jepang. Tambah lagi tingkat stres di sana itu tinggi, hampir setiap hari itu banyak orang bunuh diri. Saya ketemu salah satu pengusaha beliau ini supplier ya gas LPG dan bahan bakar minyak BBM untuk Sekop Jawa Tengah, cukup besar. Nah, beliau mengadakan perjalanan ke Jepang, memang mau studi banding untuk alat takar itu loh. Kalau kita beli ke pom bensin itu ada alat takarnya, bagaimana biar sesuai betul-betul adil, nggak ada kecurangan di situ. Ya, kadang kan belinya 1 liter ternyata masuknya enggak seliter kan gitu. Nah itu sampai harus tadi banding ke beberapa produsen alat di sana di Jepang. Tapi beliau sambil jalan ke sana tuh sambil tadabur. Salah satu yang beliau dapat itu diceritakan langsung kepada kami, Ustadz, di Jepang itu setiap hari ada orang bunuh diri, nabrakkan, jatuhkan dirinya dari jembatan agar ditabrak sama kereta cepat. Kereta cepat itu nabrakkan dirinya. Itu setiap hari. Akhirnya setiap jembatan di sana dikasih tralis biar orang tidak gampang bunuh diri. Ternyata masih bisa. Sampai pusing pemerintah sana katanya memberlakukan peraturan kalau terjadi bunuh diri maka akan ditelusur ini keluarganya siapa. Nah, nanti yang dikenai sanksi adalah keluarganya, ya, itu kena denda kalau sampai ada anggota keluarganya yang bunuh diri. Itu di Jepang begitu itu. Ya, kembali kepada ini nisaukum harthul lakum, maka Ibnu Abbas mengatakan harthun itu maudhi'ul walad. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu bagaimanapun sesuai kehendak kalian. Ai kaifa syi'tum muqbilatan wa mudbiratan fi samamin wahidin kama sabatat bidzalikal ahadits. Ya. Maksudnya fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ya istri ladang yang tadi disifati dengan ladang itu sebagaimana maunya kalian. Mukbilatan dari depan, mudbiratan dari belakang, yang penting ke satu tempat saja, tidak boleh yang lain. Nah, ini hukum syariat. Waliyadzubillah. Karena sekarang itu orang ngeri sekali. Konten-konten dewasa itu sekarang sudah meracuni. Bahkan bukan hanya remaja, anak-anak kecil kadang sudah ngakses. Sehingga wal'iyadzubillah efek kerusakan daripada tersebarnya konten-konten ini karena internet yang begitu leluasa, begitu mudah diakses. Dan ini hati-hati kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini megangin anak-anak itu HP, kita betul-betul harus jaga, harus ngawasi. Nah, di konten-konten yang tersebar itu waliyadzubillah konten-konten dewasa, di situ tentunya ngeri sekali, ya, merusak otak dan juga mentalitas, sampai mental bisa rusak di situ. Di antara yang dikhawatirkan di situ kan tata cara orang selain Islam di dalam berhubungan intim itu digambarkan, kemudian ditiru. Sampai-sampai kadang orang itu karena terbawa sama apa yang dia lihat, akhirnya dia juga terobsesi untuk mempraktekkannya.
Waliyadzubillah. Nyatanya kasus-kasus begini itu terjadi, bahkan ya pernah terjadinya itu kepada satu keluarga yang non sewu, dohirnya itu keluarga aktivis pengajian. Kemudian terjadi apa istilahnya ya keluhan dari istrinya mengatakan, gimana Pak Ustaz, sebetulnya ini masalah yang tabu ya, tapi orang bingung kan dalam kondisi begitu yang tahu hanya dia dan pasangannya, tapi dia nggak nyaman dengan itu, kan tanya akhirnya kepada yang tahu, gimana ya Pak Ustadz itu hukumnya, non sewu kok mendatanginya itu di titik belakang itu, tempat untuk buang kotoran. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah, nggih. Lah itu haram, itu ndak boleh seperti itu. Bilang gini ku tapi dipaksa, Pak. Halo. Itu terjadi. Padahal jelas ini hukumnya di sini. Fa'tu harthakum annasyitum itu bukan berarti boleh dimanapun, tapi boleh dari manapun. Asalkan apa? Tujuan titiknya satu. Nggih, paham lah insya Allah bab seperti ini. Tapi kadang karena kita merasa hal-hal begini ini tabu, kemudian kita tidak jelaskan di dalam majelis-majelis taklim, ternyata kemudian banyak orang nggak ngerti hukumnya. Nggih, nggak ngerti loh, ora oleh to ngono kuwi. Lah nggak boleh. Haram. Ya. Nanti ada hadisnya yang terkait dengan keharaman ini. Maka kemudian dikatakan, dilanjutkan oleh Ibnu Katsir, qala al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Ibni al-Munkadir qala sami'tu Jabiran qala kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu akhwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Sabab nuzul ayat ini adalah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdillah, bahwa orang-orang Yahudi itu berkata ya, karena dulu orang-orang Ansor ya, tradisi yang berjalan di antara mereka ini sebetulnya tradisi di rumah tangga, tapi karena mungkin sudah jadi urf, kadang ya orang sudah paham lah satu sama lain bahwa di situ mereka mendatangi istrinya itu dari arah manapun tidak masalah. Nah kemudian orang-orang Yahudi di Madinah itu mengkomentari itu, ya istilahnya apa bahasa sekarang itu nyinyir. Nggih, nyinyir itu komentarnya komentar negatif. Orang kalau datangi dari arah belakang itu nanti kalau anaknya lahir, anaknya itu juling. Juling ngertos nggih? Juling napa? Kira nggih. Basa Jawane apa? Kira. Kalau didatangi dari belakang itu nanti kalau anaknya lahir itu anaknya juling, itu kata orang Yahudi. Ya, maka kemudian hadis ini tadi riwayat Jabir dari Imam Bukhari tadi mengatakan gara-gara perkataan orang Yahudi tadi turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Ya. Di situ menandakan bahwa mendatangi dari arah manapun itu halal hukumnya. Ya, halal hukumnya. Yang tidak boleh itu titiknya gitu. Kalau titiknya harus satu. Ya, yaitu tadi maudhi'ul walad yang disebutkan harthul lakum tadi. Tempat cocok tanamnya hanya satu. Ya. Maka disebutkan waqala Ibnu Abi Hatim ya, dari riwayat Sofyan bin Sa'id Ats-Tsauri ya, anna Muhammad ibnul Munkadir haddatsahum anna Jabir bin Abdillah akhbarahu annal yahuda qalu lil muslimin man ata imra'atan wa hiya mudbiratun ja'al waladu akhwal fa anzalallah azza wa jalla
nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Sama dengan hadis yang tadi disebutkan, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi ini sabab nuzulnya ya. Sabab nuzulnya itu komentar dari orang-orang Yahudi. Karena sempat sahabat Ansor itu jadi ragu-ragu, piye yo tenanan pora yo mosok nanti begitu. Padahal itu perkara yang halal. Maka Allah mengukuhkan boleh. Kamu datangi dari manapun boleh. Ya, arahnya, tapi tempatnya cuman satu. Oke. Maka kemudian nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, terkait dengan hadis yang melarang ya. Ini ada hadis riwayat ya. Sebentar, ini agak panjang hadisnya. Riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Sabit, ia mendatangi Hafsah putri dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Hafsah ini bukan Hafsah putrinya Umar, tapi Hafsah cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, mohon maaf. Ya. Kemudian siapa tadi yang mendatangi, yaitu Abdurrahman bin Sabit berkata, aku bertanya kepadamu tentang perkara yang sebetulnya aku malu untuk menanyakannya. Maka dia berkata, ya, Hafsah berkata, fala tastahyi ya bna akhi, janganlah kamu malu dengan pertanyaan itu. Maka dia berkata, saya ingin menanyakan tentang apa hukum mendatangi wanita dari dubur. Ya. Kemudian si Hafsah meriwayatkan hadis yang didengar dari Ummu Salamah, bahwa orang-orang Ansor itu dulu ya, mereka itu mendatangi wanita dari belakang, maksudnya dari arah belakang. Kemudian orang Yahudi berkata, siapapun yang mendatangi dari arah belakang maka akan dilahirkan anaknya dalam kondisi juling. Setelah kemudian datang orang-orang muhajirin ini sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah, itu mereka kemudian menikahi wanita-wanita Ansor. Ya. Kan awalnya tradisi di sahabat Ansor itu biasa mendatangi dari belakang, tapi kemudian dikomentari sama orang Yahudi. Akhirnya mereka, kalau begitu kita tinggalkan. Jadi akhirnya mereka meninggalkan itu karena dikomentari. Setelah datang orang-orang muhajirin menikahi wanita-wanita Ansor, dan mereka mendatangi istri-istri mereka dari Ansor itu dari arah belakang. Lah ini kan jadi masalah loh. Kita di sini tabu. Ya, karena orang Yahudi mengatakan bahwa yang mendatangi istrinya dari belakang anaknya akan juling. Ya. Kemudian setelah itu fa'abat imra'atun antuti azaujaha. Gara-gara itu akhirnya banyak wanita itu tidak mau untuk diajak berhubungan intim sama suaminya yang dari muhajirin ini. Gara-gara masalah tadi, perbedaan pandangan hukum. Ya, dianggap bahwa kalau datangi dari belakang itu haram. Ya, kemudian setelah itu dari mereka berkata wanita Ansor, sungguh saya tidak memperbolehkan kamu suaminya untuk melakukan itu sampai aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita Ansor ini mendatangi Rasulullah melalui Ummu Salamah dan menceritakan kisahnya. Kemudian
ia berkata, ijlisi hatta ya'ti Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata, duduklah sampai datang Rasulullah SAW. Setelah datang Rasulullah SAW, wanita Ansor ini malu mau menanyakan masalah itu. Ini kan masalah yang intim, tabu. Wah, mosok saya ngomong sama Rasulullah bab ini. Ya. Kemudian fa kharajat fahaddatsat Ummu Salamah Rasulullah SAW. Sehingga diwakili, karena malu mau langsung tanya ke Rasulullah masalah itu, diwakili sama Ummu Salamah. Ummu Salamah yang tanya. Nah, di sini memang ya kita harus paham bahwa mahkota utama bagi seorang perempuan itu adalah rasa malu. Ya. Walau jangankan perempuan, laki-laki saja kalau sudah hilang rasa malunya kan sudah edan kan istilahnya gitu. Apalagi perempuan. Nah, kita ini sekarang hidup di zaman banyak perempuan sudah hilang rasa malunya. Ngumbar auratnya sendiri, joget-joget sendiri, waliyadzubillah. TikTokan, joget-joget, ya Allah. Itu mahkotanya sudah hilang. Mahkota berupa apa? Rasa malu, joget-joget sendiri, diupload, dilihat sama orang. Waliyadzubillah. Jadi sampai untuk menanyakan perkara yang intim seperti ini wanita Ansor itu malu. Ya. Tapi di kisah lain nanti disebutkan Rasulullah SAW memuji wanita Ansor karena rasa malu mereka itu tidak menghalangi untuk mereka mencari ilmu. Tapi itu nanti kasusnya pertanyaan yang lain, yaitu tentang wanita Ansor yang bertanya hukum mimpi basah bagi wanita. Itu nanti ada di hadis lain. Ya. Apakah wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi basah gitu. Itu ada wanita Ansor yang berani bertanya terus terang begitu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memuji. Ya, memuji wanita-wanita Ansor yang rasa malunya itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Jadi pada hakikatnya begini, tetap rasa malu itu yang tadi saya katakan mahkota kehormatan bagi wanita. Tapi bukan kemudian menghalangi dia untuk melakukan hal yang positif, salah satunya bertanya perkara ilmu. Ya seperti yang tadi saya ceritakan, ada seorang akhwat tadi yang bertanya tentang masalah keluarganya, itu kan sebetulnya malu harusnya, tapi ini hukum. Kalau dia nggak ngerti hukumnya masalah itu, ya ditanyakan agar dapat keterangannya secara syar'i kepada tentunya orang yang berkompeten, yang alim, yang adil, yang amanah. Karena yang perkara seperti itu tuh kan aib, kadang ada sisi aibnya. Kalau ndak amanah, cerita-ceritakan, wah ternyata begini begitu. Waliyadzubillah. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan wanita Ansor tadi yang ditanyakan oleh Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, id'il ansariyah. Panggil itu wanita Ansor itu tadi, mana? Panggil ke sini. Karena dia tadi keluar dulu ketika Ummu Salamah bertanya. Setelah dia masuk, dipanggil oleh Ummu Salamah, kemudian fatala 'alaiha hadhil ayah. Rasulullah SAW membaca ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian dilanjutkan somaman wahidan. Somaman itu nun sewu hukum artinya itu adalah lubang yang satu. Ya, somaman wahidan. Nah, ini keterangan bahwa haram hukumnya untuk mendatangi dari dubur, artinya di tempat dubur atau keluarnya kotoran, waliyadzubillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, faqaddimu. Jadi ketika di situ ada perintah umum, datangilah istrimu dari manapun kamu kehendaki, maka pilihlah yang paling baik bagi kalian. Nah, di sini nanti perlu saya sampaikan
ini sekali lagi babnya bab ilmu. Bukan kok kemudian kami ingin membahas ustadz kok senengnya bahas yang jorok-jorok itu, bukan. Ini bab ilmu. Tambah lagi tujuan kita majelis ini adalah untuk membangun keluarga apa? Samawa kan ngoten, sakinah mawaddah warahmah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di antara penyebab ya tumbuhnya sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan berumah tangga itu adalah kualitas hubungan intim. Kualitas hubungan intim. Nanti di dalam pembahasan ayat ini sebetulnya nanti tafsirnya panjang ya. Saya tuh kadang agak sedikit ewoh gitu untuk menyampaikan. Tapi sebetulnya kalau kita pahami itu penting sekali. Ya, itu penting sekali bagi kita yang sudah berumah tangga atau bagi yang mau menjalani rumah tangga. Nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu didetailkan tentang perkara adab berhubungan intim dan bagaimana orang itu dalam berhubungan intim sampai kepada titik di mana dua pasangan ini semuanya nyaman. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas kehidupan berumah tangga. Ya, banyak rumah tangga sering cekcok, sering masalah, juga karena kemudian bermasalah dalam urusan intim. Bermasalah dalam urusan intim. Ya, waliyadzubillah. Sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna di ayat lain surat Al-Baqarah, ini berbicara tentang masalah puasa, tapi kemudian disampaikan bahwa kalau waktu malam di bulan Ramadan itu kan halal untuk berhubungan intim. Maka disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu baju, istri-istri kalian itu baju bagi kalian dan kalian itu baju bagi mereka. Oh, maksudnya gimana? Saking deketnya. Baju itu kan nempel kepada kulit kita. Loh, artinya harusnya nggak ada sekat. Tapi nyatanya banyak orang berumah tangga sampai kepada kemudian bertahun-tahun membangun rumah tangga tapi tidak pernah ada keterikatan hati. Sehingga tidak muncul itu sakinah mawaddah warahmah. Ya, rumah tangga yang dibangun itu cuman formalitas, oh kayak bojoku iki bojoku, sudah begitu saja. Jadi enggak ada keterikatan hati itu. Karena apa? Proses ketika dia dalam kondisi intim itu tidak digunakan sebaik-baiknya untuk menautkan hati. Itu juga ada ilmunya sebetulnya. Tapi kalau bab itu mungkin nanti di majelis khusus. Majelis khusus bagi yang membutuhkan mawon gitu. Nah, kalau yang merasa enggak butuh ya sudah gitu. Cuman saya ngasih apa? Masukan di antara yang mempengaruhi sakinah mawaddah warahmah adalah kualitas napa? Kualitas hubungan intim. Nggih. Kalau dua pasangan itu sudah sama-sama nyaman, nggih, sama-sama nun sewu istilahnya terpuaskan satu dengan yang lainnya, insya Allah keluarganya sakinah. Ndak ada itu kemudian istilahnya kok selingkuh, kok berbuat serong, ndak ada begitu. Ya. Nah, tapi nyatane dulu orang sakinah mawaddah warahmah tapi poligami Pak Ustadz. Loh, poligami sama selingkuh berbeda. Poligami itu syar'i, selingkuh itu haram. Beda itu. Nggih. Nah, bedanya kalau selingkuh itu biasanya rentan meninggalkan. Ya, umumnya orang selingkuh itu karena mau meninggalkan pasangan yang lama mencari yang baru. Ya, dan itu karena ketidakpuasan dengan apa yang dia miliki. Tapi kalau urusan poligami enggak selalu begitu. Maka jangan sampai kemudian kita terbawa dengan mindset orang-orang yang benci terhadap Islam, yang nyerang dan nyudutkan syariat poligami, sehingga nanti terbetik di pikiran kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya 9. Kemudian kita berpikir, oh Rasulullah kok istrinya 9, oh berarti Rasul saja suka wanita. Gimana itu?
Itu yang sekarang ini diinginkan oleh orang-orang pembenci Islam. Diserang dari syariat poligami tujuannya untuk menyerang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Ya, kalau perkara kemudian di antara ibu-ibu akhwat itu ada yang belum siap menjalani, itu memang karena bab ini bukan perkara yang mudah. Nggih, butuh ilmu, butuh mental, butuh kesiapan. Bagi laki-lakinya butuh qawam, butuh kepemimpinan, butuh finansial, butuh ilmu juga. Jadi jangan bahas-bahas poligami kalau nggak siap. Mending nggak usah gitu. Kalau memang mau bahas poligami ya serius tenanan dipersiapkan semuanya. Nah, itu yang hikmah begitu. Ya, yang bijak begitu. Nggih. Nah, ini kembali. Jadi masalah keharmonisan rumah tangga itu sangat berkaitan sekali dengan urusan hubungan intim. Di dalam Al-Qur'an pembahasan ini seringnya pakai kinayah. Maka tadi bab intim itu disebut nisaukum harthul lakum. Kinayah, dikinayahkan dengan ladang. Ini begitu tingginya adab bahasa Quran. Begitu tingginya adab bahasa Quran. Tapi orang yang berakal nanti akan bisa mengambil hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ayat itu. Ya, maka kemudian kita selesaikan nggih ayat ini. Fa'tu hartsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum itu maksudnya begini. Tadi yang saya ingin sampaikan, bagaimana seseorang boleh berkreasi, berfantasi dalam hubungan intim sampai menemukan kenyamanan bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Ya. Sehingga non sewu istilah ini tata cara, gaya dan yang lain itu hukum asalnya mubah. Yang penting tadi dobitnya satu, nggak boleh kecuali di satu titik. Ya, wa qaddimu li anfusikum wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mukminin. Dan ketahuilah bahwa kalian semua niscaya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Artinya setiap perkara yang kita kerjakan, ini hubungannya apa? Kita berumah tangga itu sampai kepada bab melakukan hubungan intim, yang tahu itu kan hanya kita dan pasangan dan Allah. Sehingga ketika terjadi pelanggaran syariat di situ, Allah mengingatkan, ayo ketahuilah kamu besok di akhirat itu ketemu Allah loh. Ya kan? Memang nggak ada yang lihat orang lain, nggak ada yang tahu, cuman kamu, pasanganmu dan Allah. Tapi kalau kamu melanggar syariat di situ, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mukminin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita itu iman kepada Allah, iman kepada syariatnya, taat kepada aturan Allah, tempat kembali kita nanti di surga. Nah, ini terkait keterangan ayat yang 223. Sebetulnya tadi sempat saya bacakan yang 224, tapi mungkin waktunya tidak cukup, dan ini nanti pembahasannya sudah beralih, sudah tidak membahas lagi tentang urusan hubungan intim, tapi masih tetap dengan urusan keluarga. Sampai ayat-ayat selanjutnya di runtutan ayat ini semuanya adalah terkait fikih berumah tangga. Nanti banyak ayatnya masih, insya Allah, jadi masih lanjut seri selanjutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.